Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan kelompok akan menjelaskan mengenai alkena dan penamaannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Stingura Gawi Samantra, nomor absen 8. Yang kedua ada Ibu Du Gede Kenza Pramelita Witnyana, nomor absen 17. Yang ketiga ada Ibu Du Tegi Karuna, nomor absen 18. Dan yang terakhir ada Kak Ede Panas Suranata, nomor absen 22. Nah, itu dia anggota kelompok saya. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke pembahasan mengenai alkena dan penamaannya. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke bagian pengertian dari alkena. Apa sih itu alkena? Secara singkat, alkena adalah hidrokarbon yang memiliki rangkap 2. Untuk lebih mengerti mengenai arti dari alkena ini, teman-teman perlu tahu dulu nih nama-nama alkena yang dimulai dari C2. Kenapa dimulai dari C2 sedangkan alkana dimulai dari C1? Karena senyawa alkena memerlukan setidaknya satu ikatan rangkap untuk memenuhi definisi senyawa alkena. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus umum senyawa alkena. Dalam alkena terdapat rumus umum yaitu CnH2n. Untuk lebih mengerti rumus dari alkena, di sini sudah terdapat tabel yang berisi mengenai penjelasan dari rumus alkena. Untuk tabel yang berada paling kiri adalah keterangan untuk N yang merupakan banyak atom C atau atom karbon. Misalnya kita implementasikan pada rumus molekul. Kita ambil contoh N adalah 2, maka di sini kita cukup ganti N pada rumus alkena dengan angka 2 dan akan mendapatkan hasil C2H4. Untuk teman-teman yang bingung kenapa hanya bisa dapat 4, karena N di sini kita ganti sesuai dengan banyak atom C, kemudian kita kalikan dengan 2. Untuk 2-nya di sini tidak bisa kita ubah dengan angka lainnya. Kemudian untuk tabel yang paling kanan adalah nama dari masing-masing alkena sesuai dengan banyak atom. Misal, jika banyak atom C ada 2 disebut etena, jika atom C banyaknya 3 disebut propena, dan begitu pula seterusnya. Di sini sudah ada contoh soal untuk penamaan alkena. Sini sudah terdapat 3 buah C dengan rangkap 2 yang berada di sebelah C yang paling kiri. Pada contoh di atas, C ini disebut dengan propena karena jumlah C-nya ada 3. Bisa dilihat pada tabel sebelumnya, jika C berjumlah 3 maka kita namai sebagai propena. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penomoran alkena. Hal yang perlu diingat saat memberikan penomoran pada alkena adalah nomor jika ada rangkap didahulukan. Nah, biar teman-teman nggak bingung, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini sudah ada 3 buah C dengan rangkap 2 di sebelah C yang paling kiri. C yang menjadi nomor 1 di sini adalah C yang berada paling dekat dengan rangkap 2. Kita lihat di sini, C yang paling dekat dengan rangkap 2 adalah C yang berada paling kiri. Jadi, C yang paling kiri dapat kita berikan nomor 1, dan C di sebelah kanan kita berikan nomor 2, dan C yang paling kanan kita berikan nomor 3 atau urutan ketiga. Dari contoh di atas, kita bisa menyebut ketiga C di atas dengan nama 1 propena, karena untuk rangkap 2-nya paling dekat dengan C yang berada paling kiri yang memiliki nomor 1. Jadi, pemberian angka di depan nama alkena dapat dilakukan dengan melihat nomor pada C yang paling dekat dengan rangkap 2. Untuk C yang paling dekat dengan rangkap 2 di sini adalah C yang paling kiri dengan penomoran 1. Jadi, kita sebut sebagai 1 propena. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemberian H pada alkena ataupun C. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan H di sini, teman-teman dapat langsung menghitung jumlah H dengan mengingat setiap C memiliki 4 H yang berada di atas, bawah, kanan, dan kiri. Dengan selalu mengingat jumlah H yang berada pada C ada 4, kita dapat langsung kurangkan saja jumlah H-nya seperti yang ada tulis. Untuk H yang berjumlah 1, teman-teman menuliskan huruf H saja tanpa angka 1. Selanjutnya, kita akan memberikan contoh cara menghitung H untuk teman-teman yang belum mengerti jika menggunakan cara di atas. Bisa dilihat, ada C yang berada di paling kiri memiliki 3H karena H yang berada di sebelah kanan sudah bergabung dengan H yang berada di sebelahnya. Dan C kedua dari kiri memiliki 1H karena H yang berada pada sebelah kiri sudah bergabung dengan H sebelah kanan yang dimiliki oleh C paling kiri. Dan H bawah digunakan untuk rangkap 2. Jadi, dalam alkena yang berada di sebelah rangkap 2, 2H yang dimilikinya sudah hilang karena digunakan untuk rangkap 2. Jadi, di atas ini C yang berada di sebelah rangkap 2, H itu otomatis hilang. Jadi tinggal sisa 2 aja karena digunakan untuk rangkap 2. Untuk C yang berada di tengah juga hanya memiliki 1 H saja karena H yang berada pada bagian bawah dan kiri
digunakan untuk rangkap 2 dan H di sebelah kanan sudah bergabung dengan H yang dimiliki C di sebelahnya. Kemudian, teman-teman dapat menghitung dulu jumlah H pada 2C yang berada di sebelah kanan yang belum kita hitung. Jika teman-teman sudah selesai menghitung jumlah H pada setiap C, teman-teman akan mendapat hasil seperti ini. Selalu ingat, untuk H yang berjumlah 1 tidak perlu menuliskan angka 1, cukup menuliskan H saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai percabangan pada alkena. Alkena bercabang diberi nama dimulai dengan nomor cabang, tanda strip, namanya alkil, nomor tempat ikatan rangkap, tanda strip, dan nama rantai utama. Bisa dilihat pada papan tulis sebagai contohnya. Untuk 2-metil adalah nama untuk percabangan pada alkena yang dimana untuk contoh percabangan di atas berada pada C bernomor 2. Dan untuk 2-pentena merupakan nama pada C. Disoalkan jumlah C-nya ada 5 nih, maka diberi nama pentena. Dan untuk nomor 2 di samping nama pentena merupakan nomor C yang berada di sebelah rangkap 2. Nah, sekian pembahasan kita mengenai alkena dan penamaannya. Jikalau ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang mengenakan dan lain sebagainya, saya meminta maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.